Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparno, radiografer level 3 SNI ISO 9712, instruktur ahli muda Pusdiklat Batang. Pada pelatihan radiografi level 1 ini, saya akan menyampaikan materi prinsip radiografi dan mode pencitraan radiografi. Uji radiografi telah berkembang mulai dari radiografi konvensional ke radiografi digital. Untuk itu, sebagai pendahuluan dari materi teknik radiografi pada pelatihan radiografi level 1 ini, dijelaskan prinsip radiografi dan mode pencitraan. Dengan indikator keberhasilan, setelah menyelesaikan pelatihan ini, akan mampu untuk menjelaskan prinsip dasar radiografi. Mampu menjelaskan prinsip radiografi dengan film menggunakan sumber sinar X, radiasi gamma, dan neutron. Mampu menjelaskan prinsip radiografi real time. Mampu menyebutkan prinsip radiografi digital langsung atau digital direct radiografi. Mampu menyebutkan prinsip computed radiografi. Mampu menyebutkan prinsip computed tomografi. Bagian pertama, kami jelaskan mengenai prinsip radiografi. Pada layar telah ditampilkan gambar sketsa uji radiografi. Kalau diperhatikan gambar tersebut, terdapat 3 unsur penting yang diperlukan untuk dapat melaksanakan uji radiografi, yaitu sumber radiasi, benda uji, dan media pencitraan. Radiasi yang menembus benda uji diserap secara berbeda oleh material tersebut. Bagian material yang lebih tipis menyerap lebih sedikit radiasi. Bagian material yang lebih tebal menyerap lebih banyak radiasi. Radiasi yang lolos akan direkam oleh media pencitraan, baik film, flat panel detektor, dan lain-lain. Pada media pencitraan film, radiasi yang lolosnya banyak menghasilkan gambar hitam, sedangkan yang lolosnya sedikit menghasilkan gambar putih. Gambar yang demikian disebut sebagai gambar negatif. Sumber radiasi yang digunakan dalam uji radiografi bisa sinar X, radiasi gamma, atau neutron. Untuk sumber neutron jarang digunakan karena tidak portable. Umumnya menggunakan sumber sinar X atau radiasi gamma dengan media pencitraan film. Radiografi yang menggunakan film sebagai media pencitraan disebut radiografi konvensional. Bagian berikutnya, kami jelaskan tentang mode pencitraan radiografi. Secara umum, radiografi dikelompokkan menjadi 2, yaitu radiografi film dan radiografi digital. Untuk radiografi digital, sampai saat ini terdapat 4 mode pencitraan, yaitu real-time radiografi yang disingkat dengan RTR, direct radiografi yang disingkat dengan DR, computed radiografi yang disingkat dengan CR, dan computed tomografi yang disingkat dengan CT. Radiografi film menggunakan film sebagai media pencitraan. Ketika film terkena radiasi, terbentuklah citra laten atau gambar laten. Citra laten akan diubah menjadi citra tampak dengan memproses pada larutan developer. Terbentuknya citra laten dapat dijelaskan sebagai berikut. Film radiografi tersusun atas kristal-kristal AgBr atau perak bromida.
Setiap kristal disisipi dengan pengotor dari bahan AgS atau silver sulfida. Ketika radiasi memapari film yang dilapisi dengan skrin, maka elektron yang dihasilkan oleh skrin akan bertumbukan dengan elektron pada ion Br, menyebabkan elektron tersebut lepas. Elektron yang lepas akan berkumpul pada pengotor AgS membentuk kutub negatif, sehingga mampu menarik ion Ag+, menyebabkan Ag menjadi netral. Atom perak atau Ag yang netral tersebut dinamakan gambar laten. Reaksi kimianya dapat ditulis dengan AgX plus HNu menjadi AgX plus Agi, di mana AgX adalah kristal perak halida, sedangkan X bisa Br atau bromida, Cl atau klorida, I atau yodida, atau campurannya. HNu adalah energi foton, sedangkan Agi adalah interstitial shiver atau gambar laten. Kristal yang di dalam pengotornya mengandung minimal 5 gambar laten akan dikembangkan oleh developer menghasilkan warna hitam. Sedangkan kristal yang mengandung gambar laten kurang dari 5 atau tidak mengandung sama sekali gambar laten tidak dikembangkan oleh developer dan menghasilkan warna putih. Untuk merubah citra laten menjadi citra tampak, dilakukan pemrosesan film. Pemrosesannya harus dilakukan dalam ruang gelap, baik menggunakan pemrosesan manual atau otomatis. Urutan pemrosesan film meliputi developing, stopping, fixing, washing. Developing adalah mencelup film pada larutan developer yang bersifat alkalin, yang fungsinya merubah gambar laten menjadi gambar tampak. Stopping adalah mencelup film ke dalam larutan stobet yang bersifat asam lemah, berfungsi menghentikan aksi pengembangan oleh developer. Fixing adalah mencelup film ke dalam larutan fixer yang bersifat asam kuat, yang fungsinya adalah menetapkan gambar menjadi permanen dan menguatkan gelatin sehingga film tahan terhadap goresan. Washing adalah membilas film ke dalam air yang mengalir, yang fungsinya untuk menghilangkan sisa fixer agar film tahan lama. Ketika film berada dalam larutan developer, mengalami reaksi kimia, yaitu AgBr plus Agi gambar laten plus developer menghasilkan Ag logam perak plus developer yang teroksidasi plus asam hidrobromik atau HBr. Pada radiografi film, umumnya digunakan skrin yang ditempatkan mengapit film yang disebut intensifying screen. Pada radiografi sinar X atau gamma, penggunaan skrin dapat dijelaskan sebagai berikut. Radiasi yang lolos melalui benda uji tidak sepenuhnya memiliki efek menghitamkan film.
kecuali pada energi rendah. Diperlukan screen untuk mengintensifkan penyinaran, baik screen metal yang memancarkan elektron atau short screen atau screen fluorescent yang memancarkan cahaya. Pada penggunaan screen logam atau screen metal, maka interaksi radiasi dengan screen tersebut menghasilkan elektron, sehingga elektron tersebutlah yang akan menghitamkan film. Sedangkan pada penggunaan screen fluorescent atau short screen, interaksi antara radiasi dengan screen akan menghasilkan cahaya. Cahaya tersebutlah yang akan menghitamkan film. Pada penggunaan neutron sebagai sumber radiasi dalam radiografi, radiasi neutron yang lolos melalui benda uji tidak memiliki efek langsung menghitamkan film. Dengan demikian, diperlukan screen untuk mengubah radiasi neutron tersebut menjadi radiasi gamma yang mampu menghitamkan film secara langsung. Bahan konverter yang dipakai umumnya adalah gadolinium, indium, dan dysprosium foil. Pokok bahasan berikutnya adalah radiografi digital, mode pencitraan real-time radiografi. Real-time radiografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk radiografi yang memungkinkan citra elektronik ditangkap dan diamati secara langsung atau real-time. Pendahulu sistem real-time adalah fluoroskopi yang diamati secara visual, seperti ditunjukkan pada gambar di layar. Sistem fluoroskopi terdiri dari sumber radiasi sinar X energi rendah, benda uji, dan screen fluorescent. Radiasi yang melewati benda uji lebih tebal meloloskan sedikit radiasi, sehingga setelah melalui screen fluorescent menghasilkan cahaya dengan intensitas rendah. Sedangkan radiasi yang melewati benda uji lebih tipis meloloskan banyak radiasi, sehingga setelah melalui screen fluorescent menghasilkan cahaya dengan intensitas lebih tinggi. Cahaya yang dihasilkan kemudian dipantulkan pada cermin agar dapat diamati secara langsung di jendela oleh operator. Gambar yang dihasilkan disebut sebagai gambar positif. Kelemahan pada fluoroskopi adalah gambar yang dihasilkan memiliki intensitas yang rendah, sehingga melelahkan mata operator, dan juga risiko paparan radiasi karena pengamatannya pada jarak yang dekat dengan sumber radiasi. Kelemahan tersebut diperbaiki dengan menggunakan image intensifier yang menghasilkan gambar dengan intensitas yang lebih tinggi. Agar gambar dapat diamati dari jarak jauh, maka direkam pada kamera dan dengan bantuan komputer gambarnya diubah menjadi gambar digital yang dapat diamati pada monitor dari jarak jauh. Gambar pada layar menunjukkan sketsa sistem real-time radiografi.
Radiasi yang melalui benda uji ditangkap oleh image intensifier, kemudian direkam oleh kamera menghasilkan gambar analog. Dengan bantuan analog digital converter dan software komputer, gambar analog diubah menjadi gambar digital yang dapat dimanipulasi dan diamati pada layar monitor. Pada layar ditunjukkan gambar yang dihasilkan oleh radiografi film sebelah kanan dan radiografi real time sebelah kiri. Radiografi real time menghasilkan gambar positif dan radiografi film menghasilkan gambar negatif. Pada sistem film, gambar yang dihasilkan disebut negatif karena intensitas radiasi yang tinggi menghasilkan gambar yang gelap. Sedangkan pada real-time radiografi, gambar yang dihasilkan disebut positif karena intensitas radiasi yang tinggi menghasilkan gambar yang terang. Pembahasan berikutnya adalah mode pencitraan direct radiography atau DR. Direct radiography menggunakan flat panel detektor untuk mengkonversi radiasi menjadi citra digital secara langsung tanpa konversi cahaya. Panel detektor berisi banyak kapasitor mikroelektronik. Kapasitor-kapasitor membentuk pola citra muatan listrik dari benda uji. Setiap muatan kapasitor dikonversi menjadi sebuah piksel yang membentuk citra digital. Pembahasan berikutnya adalah mode pencitraan computed radiography atau CR. Computed radiography adalah proses pencitraan digital menggunakan pelat pencitraan khusus yang memakai fosfor penyimpan atau storage fosfor, seperti ditunjukkan pada gambar. Setelah penyinaran, pelat pencitraan atau imaging plate dibaca secara elektronik dan dihapus untuk digunakan lagi dengan sistem scanner khusus. Ketika pelat pencitraan dipindai dengan scanner laser, dipancarkan cahaya yang sebanding dengan radiasi yang diserap. Cahaya kemudian dikonversi ke nilai digital. Citra digital kemudian dikirim ke komputer berisi software khusus yang memungkinkan untuk memanipulasi dan memperbaiki kualitas citra. Pembahasan berikutnya adalah mode pencitraan computed tomography atau CT. Computed tomography terdiri dari sumber radiasi berkas tipis, detektor radiasi yang disusun segaris atau linear array. Di antara detektor dan sumber ditempatkan benda uji yang dapat diputar atau digerakkan. Sistem tersebut dihubungkan dengan sistem komputer yang memiliki software khusus. Setiap penyinaran radiasi pada suatu sudut dan posisi benda uji direkam oleh detektor dan dikonversi menjadi nilai numerik dan dikirim ke komputer untuk diproses. Sinyal pada setiap sudut disusun atau dikompilasi menjadi citra dua dimensi dari irisan tampang lintang benda uji. Citra-citra irisan dua dimensi selanjutnya direkonstruksi menjadi citra tiga dimensi.
Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.